Selamat siang, sahabat. Beragam informasi penting dan menarik akan kami sajikan. Ragam informasi seputar Jawa Timur akan kami sajikan di Jawa Timur Jatim News Today edisi Rabu 17 November 2021. Bersama saya Isna Safira, berikut Jatim News Today selengkapnya. Sahabat, informasi pertama datang dari Sidoarjo. Wagub Jatim melantik pengurus IPHI dan MTP cabang Sidoarjo masa bakti 2021-2026. Berikut laporan dari Nabila Kansa, Suara Sidoarjo. Sahabat, pengukuhan pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia atau IPHI dan Majelis Taklim Perempuan atau MTP cabang Sidoarjo hari ini Selasa 16 November 2021 dilaksanakan di Pendopo Delta Dalam. 30 peserta mengikuti pengukuhan kali ini. Tidak hanya pengukuhan namun juga adanya kelanjutan dari acara tersebut, yaitu pembinaan terhadap peserta yang dikukuhkan mengenai program kerja ke depan. Ini seperti yang dikatakan Ahmad Zaini selaku Ketua Harian IPHI Sidoarjo masa bakti 2021 hingga 2026. IPHI karena saat ini ada organisasinya, tapi tidak nampak gerakannya atau program-programnya. Nah, ini menjadi prioritas saya ke depan. Yang pertama saya harus mencarikan kantor. Yang kedua menjalankan program kerja. Dan selama ini mungkin kita tahu bahwa daftar tunggu haji Sidoarjo paling banyak. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya mungkin kalau dengan ada kuota kita memberikan pembinaan yang kuat kepada calon-calon jamaah itu, sehingga pada saat menjalankan ini nanti tidak terlalu berat di sana. Pada kesempatan ini pula, Wakil Bupati Sidoarjo Subandi beserta Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak hadir untuk meresmikan. Wakil Gubernur Jawa Timur juga mengucapkan selamat atas dilantiknya pengurus IPHI dan MTP Sidoarjo, serta menambahkan di mana ini adalah ikhtiar yang baik untuk mewujudkan mabrurnya haji di Sidoarjo sehingga bersama-sama bisa melaksanakan haji di tahun 2022. Dalam Rakorwil IPHI Jawa Timur, Ibu Gubernur selaku Ketua Dewan Pembina kita menyampaikan kepada seluruh yang hadir termasuk perwakilan dari Sidoarjo, Pak Ketua, menyampaikan bahwa agar kita bekerja dengan baik dengan kemenang untuk ikut memperjuangkan supaya haji bisa dilaksanakan tahun 2022. Amin. Nah, maksudnya apa? Ini kan masih masa transisi. Ya, apalagi tadi Pak Sekda mengingatkan, udah ada lagi nih 1, 2, 3, 4 kasus ketemu di Sidoarjo. Kita tidak boleh lemah. Protokol kesehatan tidak boleh lepas. Kondisi kita memang jauh lebih baik, terutama dibandingkan saat puncak gelombang kedua. Tapi kita harus benar-benar hati-hati. Nabila Kansa, Suara Sidoarjo. Terima kasih rekan Nabila Kansa dari Suara Sidoarjo terkait informasi Wagub Jatim melantik pengurus IPHI dan MTP cabang Sidoarjo. Sahabat, selanjutnya kita beralih ke informasi antisipasi bencana hidrometeorologi. Wali Kota gelar rakor bersama Forkopimda. Berikut laporan dari Kiki Deslia dan Iko Bimantara, Suara Madiun. Kesiapsiagaan bencana terus dilakukan oleh pemerintah Kota Madiun. Terbaru, Pemkot setempat menggelar rapat koordinasi bersama Forkopimda terkait bencana hidrometeorologi. Hal itu sejalan dengan imbauan yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG terkait kewaspadaan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Jawa Timur. Dalam sambutannya, Wali Kota Madiun Maidi menjelaskan, berdasarkan ramalan cuaca, data dari BMKG, curah hujan cukup tinggi di Kota Madiun. Untuk itu, aliran sungai yang menuju utara melewati kota harus diantisipasi. Di antaranya, dengan menaikkan tanggul di tepian sungai dan mengambil sampah-sampah yang hanyut di sungai, sekaligus untuk menghalau banjir kiriman. Sedangkan untuk mengatasi air yang ada di dalam kota, mesin air disiagakan di titik-titik rawan banjir. Wali Kota menambahkan untuk mengurangi sampah, masyarakat diharapkan membuang sampah pada tempatnya dan menjadikannya sebagai barang produktif, dan memperbanyak penanaman pohon di sepanjang jalanan kota.
Wali kota juga menambahkan petugas langsung bergerak sesuai tupoksi masing-masing, mulai pengecekan aliran sungai, pengecekan pohon-pohon besar, dan sigap pada potensi kebencanaan lainnya. Wali kota menyebut potensi bencana masih tetap ada di Kota Madiun, mulai dari banjir hingga pohon tumbang. Namun pemerintah terus berupaya mengambil langkah cepat dalam mengantisipasinya. Curah hujan tinggi ya. Curah hujan tinggi, kota ini kota yang rendah. Dan sungai menuju ke utara itu lewat kota semua. Baik itu timur, barat. Antisipasi kita bahwa mesin air naik ke atas itu kita selesaikan. Jadi air yang turun di kota ini harus kita selesaikan. Di samping kiriman. Kalau kiriman sungai di tepi tanggulnya kita naikkan, sedimentasi kita ambil, sampah-sampah kita ambil. Karena kita ngatasi air yang turun di kota ini saja itu perlu energi, karena apa? Air kita tidak bisa mengalir karena harus kita angkat ke bawah. Bismillah yang kendala yang ada di kota ini. Makanya kalau trotoar itu jadi semua, yang 2 meter musuh 3 meter itu semua jadi kanan kiri, sudah kita tenang. Jadi di dalam kota masuk ke situ aja nunggu mesin kita jalan 2 hari 3 hari air masih tenang ada di bawah. Ini yang antisipasi kita seperti ini. Kiki Deslia, Iko Bimantara, Suara Madiun. Baik, terima kasih rekan Kiki Desilia dan Iko Bimantara dari Suara Madiun terkait informasi antisipasi bencana. Baik, sahabat, sebagai penutup kita ikuti informasi Polda Jatim meluncurkan 12 mobil Incar untuk cegah dan tindak pelanggaran dan kecelakaan. Berikut laporan dari Ilham Dianta, Suara Sidoarjo. Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim terus berinovasi untuk mengembangkan teknologi pengawasan pengendara di jalan raya guna menekan angka kelalaian yang berakibat pada fatalitas kecelakaan. Kapolda Jatim secara resmi melepas 12 unit mobil Incar atau mobil tilang elektronik yang bergerak secara mobile di Taman Bungkul, Surabaya. Sebagai pengembangan dari CCTV ETL yang sudah ada, mobil Incar ini nantinya akan bergerak mobile termasuk di jalan tol untuk memantau kecepatan pengguna jalan, termasuk kegiatan di dalam mobil yang memungkinkan menjadi penyebab terjadinya kelalaian pengguna jalan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Jika ditemukan pelanggaran, maka mobil Incar akan mengirimkan data ke sistem, dan jika terjadi di jalan tol yang berpotensi menyebabkan kecelakaan, maka petugas patroli jalan raya akan menghentikan kendaraan yang melanggar. Polda Jatim membuat inovasi mendeteksi pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat berbasiskan digital data dan tidak bersentuhan langsung kepada masyarakat, sehingga mengurangi interaksi dan mengurangi terjadinya kesalahan, karena mobil Incar itu melaksanakan patroli di jalan raya, merekam secara digital dan real time apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat terkait dengan kepatuhan tata tertib berlalu lintas. Selain melepas 12 unit mobil Incar, Polda Jatim juga meluncurkan aplikasi Script atau screening riwayat pengendara jika terbukti banyak melakukan pelanggaran lalu lintas. Melalui aplikasi ini, petugas bisa melakukan pencabutan SIM. Polda Jatim berharap melalui peningkatan pengawasan, kepatuhan masyarakat untuk tertib lalu lintas akan terus tumbuh, sehingga fatalitas kecelakaan yang merenggut nyawa tak kembali terulang. Ilham Dianta, Suara Sidoarjo. Ya, terima kasih rekan Ilham Dianta dari Suara Sidoarjo terkait informasi Polda Jatim meluncurkan 12 mobil Incar. Baik sahabat, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Jatim News Today edisi Rabu 17 November 2021. Saya Isna Safira pamit, terima kasih, sampai jumpa.